lu ketemu orang yang lu pernah ketemu di tour pertama lu dan dia masih ingat lu tuh kayak sesuatu yang lu masih ingat gua, dia datang lagi ke konser lu selanjutnya. Lu lebih enjoy main show di luar negeri apa di Indo? Dua-duanya gue enjoy. Oke. Karena kalau experience beda sih. Oh ya? Nggak bisa di-compare menurut gue. Lu pasti nggak tahu kalau ternyata Daniel ini juga suka electronic music. Iya kan? Kita sekarang mengulas ke situnya dikit. Basicnya dari industrial dulu. Abis itu ngulik tuh ke belakang kayak Tangerine Dream, Kraftwerk, band-band crowd rock gitu lah. Lu nggak ada jaim-jaimnya kayak orang nanti, apaan sih kok dengerinnya electronic music gitu? Ada fans-fans lu yang gitu nggak? Lu ngejual diri lu ke setan ya, itu lebih lu jual diri lu ke industri. Dan lu dikontrol sama industrinya, you know, orang-orang yang di atas itu. Kalau royalty gimana di Indo? Oke gak? Yo, what's up? My name is Sick. Wingky Wiriawan. And today we have a special guest from the metal scene. Let's go! Give applause for Daniel. Oke, tapi sebelumnya welcome to Your Scene Sucks Super Sucks. Oke, dan juga thank you for having me. Gue juga mau makasih juga buat Sayap Suci. Thank you banget udah kasih kopi untuk kita terus bisa ngobrol sampai beberapa jam kemudian. Karena kali ini spesial episode ya. Kita akan ngebahas skena yang berbeda sekali dari yang biasa kita omongin dari electronic music. Dan kali ini kita akan masuk ke skena musik keras. Asik. Nah, asik sedap. Musik keras, gokil. Elektronik juga keras, asik. Ada itu juga keras, tergantung ada genrenya apa aja, iya kan. So by the way sebenarnya gue mau cerita, gue itu kemarin gue sempat lempar cuplikan gue waktu itu diajak sama bandnya Daniel Dark Souls. Waktu itu manggung kalau nggak salah di Noxa Fest. Noxa Fest. Gue bilang gue pengen coba untuk kita ngobrolin something yang berbau metal gitu. Dan komennya banyak, DM-nya masuk banyak segala macam. Dan ternyata requestnya banyak loh. Oh banyak di gue. That's why kita undang. Ya pokoknya Daniel dong gini kita pengen ngobrol apa segala macam. Karena some of the people tahu ternyata lo juga into it ke electronic scene gitu. Yang mungkin beberapa dari teman-teman yang ada di electronic dance music scene mereka nggak tahu. Kalau ternyata taunya memang Daniel ini emang ada di metal aja gitu. Metal mentok. Metal mentok. Tapi before we get into that, gue pengen ngobrol is all about metal festival di Indonesia. Oke, so gue nggak tahu. Mungkin gue walaupun gue suka metal, sangat suka metal so much, tapi gue nggak tahu sebenarnya kita akan go deeper into that. Yang setahu gue metal festival metal itu ada Hammer Sonic, Hellprint ya kalau nggak salah. Hellprint udah campur sih. Hellprint genrenya ada multi genre sekarang. Cuman emang basically mereka emang dari metal hardcore kayak gitu. Multi genre itu berarti kayak misalnya yang pop juga masuk situ kan? Waktu itu Jason Ranti main. Jason Ranti main di Hellprint? Sempat main di Hellprint. Oh I see, oke. Cuman kalau Hammer Sonic juga sekarang udah ada kayak ini kan pop punk. Iya. Bukan Hammer Sonic khusus, nah ini makanya ini udah pertanyaan rada tolol nih gue nih. Udah nyampur sih. Udah maksudnya bukan khusus death metal gitu-gitu ya? Udah enggak. Hammer Sonic emang awalnya death metal full? Enggak, ya extreme metal lah. Ekstrem aja kan ya. Extreme metal. Sekarang kayak udah nyampur. Tadi baru diumumin MCR kan yang main. Oh iya, I saw that. Iya. Itu tapi annually ya, berarti tiap tahun selalu ada mereka itu ya? Iya, untuk sekarang ini ya. Untuk sekarang ini. Yang tergede berarti yang lu tahu apa aja yang mungkin kita belum tahu? Festival? Gue lebih suka festival sekarang, bukan festival sih jatuhnya gigs kali ya, kayak bikinan anak-anak teman-teman dari Jogja, teman-teman dari Exhumation, anak-anak Deadly Weapon pada bikin acara kecil-kecilan cuman seru. Terus acara-acara kolektif di Rossi di Krapela. Gue suka acara-acara kayak gitu sih sebenarnya, lebih intimate, lebih ngobrol sama teman-teman tuh lebih enak gitu. Oke. Cuman kalau misalnya kita ngelihat kalau dulu, sorry gue potong, kalau dulu annualnya tuh ada Bandung Death Fest. Itu yang spesifik Bandung Death Fest ya. Spesifik death metal semua, terus Jakarta Death Fest, cuman beberapa tahun terakhir kayak udah nggak ada, mungkin akan ada lagi. Di Bandung kemarin sempat ada acara metal keren tuh, Bandung Babylon.
Bandung Babylon. Oke. Yang main ada kalau nggak salah ada Howl, ada Forgotten juga. Oh, Forgotten ya. Genre metal yang paling gede di Indo itu apa sih sebenarnya? So far kayak death metal sih. Death metal. Cuman death metal sekarang lagi rada. Oh ya? Ngomong-ngomong soal death metal ya, dulu waktu gue di Bandung ya, gue kan grow up di Bandung ya. Di Bandung itu tuh pokoknya setahu gue, ya mungkin anak-anak Bandung angkatan gue tahun 90-an tahu bahwa kalau lu gak dengerin You're not listening to death metal, lu kayak ibaratnya, sorry bahasa gue banci gitu. Jadi kayak waktu gue masih SMP, gue waktu itu the first band yang gue nonton terus gue amazed tuh Pupen lah ya. Waktu itu masih kalau nggak salah Aryan, terus Marcel, waktu itu masih yang formasi Prima. masih formasi itu, and then dari situ banyak setiap ibaratnya apa ya, kayak pensi. Pokoknya yang gedenya kan waktu itu kalau mereka di Gor Saparua kan. Nah kalau di pensi-pensinya tuh pokoknya jadi yang main line up-nya tuh justru band-band metal gitu. Ada yang bawain Pantera waktu itu, angkatan gue lah segala macam. Jadi so kita dulu pokoknya kayak koleksi items kaset tuh, Aquarius Bandung atau nggak ke Duta Suara Sabang. Kita cari pokoknya albumnya misalnya Sepultura apa-apa, ini apa-apa, Morbid Angel apa-apa gitu. Death metal tuh jadi kayak ketika kita bawa ke sekolah tuh kayak lihat ekstrim banget loh. Oh, ekstrim banget loh, oke lah. Covernya, apanya, judulnya. Terus juga kan kalau pakai kayak misalnya kaos metal gini, ini kan apa namanya? Ini kayak gini nih, nggak ada garisnya. Oh iya, kan? Kalau nggak ada garisnya ya kan. By the way, thank you banget ya, ini band salah satu yang gue suka banget. Philadelphia dari Aceh. Tepuk tangan, lo harus cek. Keren. Ini keren banget band ini salah satu my favorite metal bands di Indonesia. Terus nah itu kan kayak zaman dulu kan kayak stigma-stigma seperti itu kan kenceng banget tuh. Tapi itu kan era 90s itu tuh kayak sebegitu gripnya tuh. Skena metal itu. Ya hardcore punk metal lah ya. Semuanya musik cadas lah. Musik cadas lah gitu. So-called underground kali ya. Kalau compare to this era sekarang, menurut lu gimana? Regenerasinya mungkin nggak semilitan dulu kali ya. Iya kan? Kayaknya karena orang pilihannya lebih banyak kali sekarang. Kalau dulu mungkin karena scene kecil jadi bahasanya tuh etos untuk kolektivitasnya tuh untuk lebih tinggi kayak yuk kita bikin acara, kita patungan nggak apa-apa deh, rugi kayak gitu. Kalau sekarang kan kita cari sponsor dulu gimana kalau ini zaman dulu kayak lebih militan. Sekarang pun juga ada beberapa yang masih kayak gitu, masih banyak sih. Cuman menurut lo kalau dulu mungkin lebih kompak karena lebih senggang kali ya orang-orangnya. More kayak we need to grow the scene together. Iya. Sama lu ngerasa nggak sih kayak misalnya sempat ada perdebatan ketika misalnya orang-orang yang pakai baju metal ataupun baju rock gitu atau apa gitu. Jangan nggak tahu bandnya. Iya, nggak tahu bandnya. Iya, posers. Tapi kalau, nah ini nggak tahu. Gue pengen nanya langsung dari ahlinya. Asik. Menurut lu posers nggak sih? Itu sebenarnya hak mereka yang punya uang kalau secara general ya. Cuman kalau gue nggak melakukan itu sih. Gue kalau beli kaos yang penting gue suka dulu bandnya. Walaupun di sana sejelek apa, bahannya sejelek apa, yang penting itu ori. Lu support bandnya. Gue beli. Kayak misalnya waktu itu gue order apa sih? Kayak Jesu lu tau? Jesu? Proyekannya Justin Brody kayak Godflesh. Oh Godflesh gue tau. Proyekannya dia kayak kan belinya di web gitu. Begitu nyampe jelek banget. Kayak bener loh ya? Jelek banget, sumpah jelek banget, bahannya jelek, sabunnya jelek, ya udah Jesu gitu. Iya. Gue mau nyari di toko di sini waktu itu belum ada yang masukin 2000-an awal gitu, 2005, 2006. Oke. Dan nggak ada opsi di toko sini nggak ada yang jual. Cuman in my opinion sebenarnya kayak orang yang pakai baju band mereka nggak tahu bandnya, even though I call them poser ya. Dia suka desainnya mungkin? Iya suka desainnya. Cuman in my opinion it's a good thing, gara-gara it's free promo for the band. Kayak Justin Bieber waktu pas dia pakai kaos Metallica, langsung di hate comments kan kenceng banget tuh dari Metallica fans gitu kan. Cuman kayak orang-orang yang nggak tahu Metallica cuman suka Justin Bieber kayak ini baju apaan ya? And they search it up and they might like it, you know. Iya, semua pasti berawal dari poster dulu. Iya. Gue pun mengalami itu. Iya, menurut gue semua orang kayak mengalami itu sih. Kayak kalau nggak salah si anaknya James Hetfield ya, bener kalau teman-teman boleh membenarkan itu kan proses menurut gue. Iya. Ya bisa boleh benerin gue di kolom komentar kalau gue salah ya. Kalau nggak salah anaknya James Hetfield itu dia jadi dengerin band Metallica karena Justin Biebernya pakai kaos bapaknya. Segitunya ya. Crazy. Terus James Hetfield kayak, kok lu akhirnya dengerin band gue? Ya because Justin Bieber wear
wear your bands gitu, your bands shirts gitu. Yeah, same thing kayak dulu baju Mayhem. Kan sempet kan tiba-tiba influencer yang kayak just like pretty girls pakai Mayhem. Ya who knows, maybe orang kayak I like the design, ini baju apa ya? Baju Mayhem. What is this? Oh, it's a satanic black metal from Norwegia who burn churches and shit. Like, Mayhem yang bakar gereja gak sih? Burzum ya? Itu beneran? Bandnya sebelum Burzum siapa? Fuck Vikernes sempat ngisi bass di album The Mysterious Dom Satanasnya Mayhem. Yeah, Mayhem, right? Yeah. Ngebakar gereja like for real? Yeah. That was like a thing. Like the church burnings. Yeah, the church yang udah nggak kepake apa masih kepake? No, still used. Itu ada film dokumenter apa? Until the Light Take Us. Until the Light Take Us. Ada film dokumenter bagus itu. Yeah. Dia tentang Norwegian black metal gitu. Oke, black metal itu something yang kayaknya against mungkin lebih ke Christianity kali ya. Cuman sebenarnya tapi it's just a concept marketing atau emang mereka hate the religion so bad gitu. I mean, we can dive back into the history, right? Black metal was actually from Venom, right? Their first album called their album called Black Metal. That's the nama black metal itu dari situ. And then the Norwegians took it, yang kayak mereka mau make it so extreme. Kayak siapa sih? Emperor, but Varg Vikernes dan geng-gengnya dia. Mereka kan ada record store. Hellfest store. Yes, di situ. And mereka bikin ekstrim banget, kayak penyanyinya diri, ya kan? Astu di foto, abis itu dibikin jadi album cover. Iya. Abis itu, wait, penyanyinya you don't know the story. Jadi vokalisnya Mayhem yang dulu, si Pete Orlin, si Dead bunuh diri. Sama si Euronymous di foto dijadiin cover album. Cuman sebenarnya yang jadiin cover album kalau nggak salah itu album bootleg gitu. Iya, album bootleg. Mungkin labelnya mungkin. Euronymous sama Dead-nya tuh udah so there's a body in the cover gitu. Iya. Iya. And mereka dia diri di. Cuman si Dead ini juga aneh, dia kayak suka nyium-nyiumin kayak binatang yang kayak udah mati dimasukin ke jar, and then he'll like smell it. So he's like a little psychotic. Dia kayak psychotic diri. Euronymous memang ada beef sama si Dead ini, di foto, as tuh kayak terus berapa bagiannya konon dikasih ke teman-teman terdekatnya. Iya, tengkoraknya. Kan dia he shot himself in the head with a shotgun. Judul albumnya Dawn of the Black Heart. Googling aja Dawn of the Black Heart. And then anjir, kalau itu kayaknya itu getting so is dark. Iya, getting so dark dan serius ya itu kayaknya mereka kayak gitu. Dan Varg Vikernes bunuh siapa gitaris? Euronymous. Varg Vikernes killed Euronymous in his apartment. And then itu ada di film itu. Itu ada film ada di buku Lord of Chaos. Terus dibikin film apa sih? Bukan biopik gitu ya, kayak dibikin film nyeritain ulang, cuman banyak bumbu-bumbu nggak pentingnya dah. Namanya Lord of Chaos juga. Oke. Cuman apa yang terjadi di film itu ya mungkin cuma 50% kali yang benar. So tapi kalau ya video yang mau kita lihat kali ini, menurut lo gimana? Nah, ini kalau nggak salah nama bandnya Tahlilan ya? Iya. Oke. Nah, kalau kayak seperti ini kan emang dia konsepin bahwa harus kearifan lokal menurut gua. Kearifan lokal, horor kearifan lokal. Beda sama yang tadi diceritain kan. Kalau itu kayaknya darknya beneran banget kan. Sampai, nah maksud gua balik lagi ke band yang apa namanya Norwegian, tadi? Mayhem itu. Maksud gua the first yang lu bilang namanya black metal. Itu udah dengan ada lambang Baphomet atau di balik itu apa benar apa nggak sih itu apa? It's just a di albumnya kalau di Venom sih Baphomet ya. Baphomet ya. Cuman kayak kalau satanic, if you talk to Venom, I don't think they're actually Satanists. You know, like it's all kayak shocking stuff aja sih. Kayak the original kayak shock value of metal kan dari Alice in Chains, right? Right? Iya benar. He did like Alice Cooper. Alice Cooper, sorry, not Alice in Chains. Alice Cooper. Shock rock. Yeah, it's like all shocking and stuff, and then metal is extreme. Jadi they use that. Ya, si Venom bikin black metal and all that stuff. Cuman kalau yang Norwegian, setahu gue itu kayak it's like they want to make it so extreme sampai to the point where si Varg Vikernes itu kan sebenarnya Nazi kan. Enggak, dia awalnya pagan. Iya, he's pagan. Pagan dulu, baru sekarang jadi Nazi. Itu aneh banget sih menurut gue. Jadi dia pagan, abis itu dia ngerasa Norwegia itu sebenarnya bukan a Christian country. Memang it's a pagan country kan. Jadi dia suruh dia dan fansnya sama temen-temennya ngebakar gereja yang dulu itu temple untuk nyembah Dewa Matahari kalau nggak salah. Nyembah dewa-dewaannya mereka lah. Iya, gokil. Pagan-pagan gitu gue jadi ingat film ini, tau apa namanya?
Yang putih semua tuh film horornya apa? Setelah ada Hereditary apa sih satu lagi? No, I don't know. Aduh, pokoknya pagan gitu deh, dia datang ke suatu desa gitu, terus kayak horornya tuh putih semua, anjir. It's a Swedish one, right? Yeah, Swedish one apa? Oh, I forgot what it's called. Ada yang tahu? They're dancing with flowers. Yeah, dancing with flowers gitu. Yeah, apa ya namanya? Pagan banget ya, apa sih namanya? Gue nggak terlalu ngikutin horor lagi. Iya, pokoknya. Iya, tau kan mereka all wear white dresses, they're dancing in a circle. Iya, yang pakai baju putih, terus ada loncat dari tebing gitu. Iya. Oke, gue nggak inget, but ya. Bukan. Anjir Nun, bukan lah. Apa ya? Bukan. Anjir. I don't remember it. Ya, yeah, bukan siksa neraka. Siksa neraka bukan. Ya udah pokoknya itulah ya. Gue suka juga itu masalah film. Oke, balik lagi ke masalah apa namanya black metal. Di Indonesia, menurut lo, kalau tadi kan kita berbicara itu kayak semuanya emang benar-benar getting too much, way too serious ya. Di Indonesia, menurut lo ada nggak band yang kayak gitu banget? Atau cuman hanya berdasarkan lirik aja? Gue belum nemuin sih. Belum nemuin ya? Yang saya stream itu kayaknya. Lu sendiri kan kalau gue lihat lirik-lirik yang lu bikin, segala macam, itu kan menurut gue juga semuanya kan sangat deep, gitu kan. Cuman lu boleh ceritain nggak semua lirik yang lu tulis, baik dari previous band lu di Dead Squad, terus ataupun di Dark Soul, apa namanya, yang lu mau coba sampaikan sebenarnya lebih apa? Keresahan gua pribadi sama kondisi yang ada aja sih sebenarnya. Sama kadang inner conflict gua, nihilism. Oke. Ya, semacam nihilism gitu-gitu ya. Oke, siap. So, emang ya sometimes bener-bener real banget karena liriknya gitu kan. Maksudnya kan ya kayak gua resah sama waktu itu front sayap kanan atau ormas, lebih kayak gitu-gitu, cuman bahasanya aja mungkin. Nyalahin gak sih kalau ketika lu ada satu lirik yang lu tulis untuk misalnya terakhir di Dark Soul gitu ya, ataupun di band manapun yang sekarang lu lagi bikin gitu ya, kan lu bilang kesalahan tentang ormas lah, itu kan sebenarnya kayak ada yang bilang udahlah metal mah ataupun death metal lu lebih kayak darah-darahan aja gitu, yang kayak gitu-gitu makanannya hardcore gitu, lu setuju nggak? Enggak juga sih, sebenarnya bebas aja sih. Bebas aja gitu ya? Oke. Gue nggak membatasi diri gue dalam menulis lirik ya. Oh gitu, anti kepampanan tuh nggak, menurut lu nggak selalu punya band punk atau hardcore gitu? Enggak, menurut gue. Itu bisa milik siapapun. Oke. Oh berarti ya oke. Kalau point of view gue ya. Malah lirik-lirik gue banyak terpengaruh oleh band-band grindcore, kayak Terrorizer, Napalm Death, Master Index yang lebih politikal gitu. Iya, mereka politikal ya. Lebih ke arah situ sih gue. Banyak juga yang kayak gitunya, ke arah situ maksud gue. I feel like even the most satanic metal or like the most stuff yang kayak you think is satanic is actually very political. In the end. Iya gak sih? Gimana? Kayak, maaf. Lagu pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Sunda. Lagu yang kayak even apa maknanya kalau lu cuma baca dari surface ya kan, itu kayak kelihatannya cuma ngomongin kayak Satan lah. Cuman kalau lu baca lebih dalam itu very political sebenarnya. Kayak banyak yang kayak itu, ada yang enggak, ya banyak yang gitu ya. Politik kan dari kata poli dan tik, banyak cara. Politik tuh luas, kayak dari kantor gue mau kesini gimana caranya buat nyari jalan yang gak banjir ya. Tadi gue tuh menurut gue tuh salah satu bentuk politik gue. Dari kata poli dan tik dari bahasa Yunani. Gue baru tahu. In general. Gue baru tahu. Politik dengan banjir. Poli dan tik. Gokil. Aduh, ini politik sama banjir itu menarik ya. Jalannya menurut cara. Iya. Tapi oke, kita terlalu ngebahas metal dari tadi. Ini sebenarnya ada satu lagi yang mau gue patahin banget. Ini obrolannya adalah kalau lu semua ya teman-teman ya ngerasa bahwa, terutama orang awam ya, ngerasa bahwa iyalah nih scene metal nih apa namanya hubungannya sama setan. Oh sorry gue cerita sedikit ya. Dulu waktu gue SMP gue pernah ngeband bawain Nocturnus waktu itu. Nocturnus di studio bandnya teman gue di Simpruk, which is bapaknya tuh pendeta. So teman gue drummer, anaknya pendeta itu. Terus juga kedengeran musiknya gitu. Gue diusir sama bapaknya. Ini real story, gue diusir karena ini musik setan gitu. Pokoknya tidak suka dengan musik ini. Pokoknya gue diusir ya, sampai anaknya tuh minta maaf sama gue gitu. Oh iya. Tapi karena orang berpikir bahwa apapun itu yang berhubungan sama apa namanya, pokoknya bahkan gue juga dengar ada salah satu
bukan pemimpin ya, pokoknya ada tokoh gitu yang bilang bahwa kalau dengerin musik metal atau rock itu something yang menyimpang lah, atau musik menyimpang itu artinya apa sih? Menyimpang tuh kayak disorder, kayak lu yang ya you're not supposed to listen to this kind of music gitu. Berbahaya. Berbahaya gitu. Berbahaya untuk iman kalian. Cuman gue mau nanya. Menurut gue ini ada contoh-contoh di luar negeri terutama musik pop yang menurut gue tidak kalah sataniknya, yang lagi dibahas-bahas juga, yang mungkin kalian tahu, yaitu Sam Smith yang videonya seperti ini. Ya. Ini sih gue inget filmnya Stanley Kubrick yang apa, Ice White Shot. Iya, mirip kan? Adegannya kayak gini. I just think it looks corny as fuck. Nah, maksud gue itu salah satunya. Terus ada juga yang kedua, ini rapper Lil Nas X. Kita lihat juga. Tuh, ya kan? Tuh, gue baru lihat nih. Tuh. Oke, stop. This is kind of crazy karena dia kayak heavy with Satan ya kan. Menurut gue ini kayak pop industri udah segila ini. Yang terakhir ada Lady Gaga, cuman mungkin belum ada video yang terlalu jelasnya karena dia baru konser di... Oh ada ya? Ini dia nih. What if Lady Gaga's Coachella 2025 performance wasn't just art? What if it mirrored something far more ancient and far more disturbing? From crimson gowns to skeletal resurrection, this wasn't just a concert. Let's break it down. Jadi kayak sekarang orang-orang di, terutama di luar negeri, terutama Amerika, itu ngebahas kayak pop music is become the real satanic music. Maybe. Iya. Nah, menurut lo gimana? Bisa itu untuk jualan mereka biar diomongin, bisa aja emang beneran kan kita nggak ada yang tahu juga sebenarnya kayak gimana. Ini kalau menurut gue. I mean, this guys, karena gue nggak kenal, kalau gue kenal sama band mungkin bisa gue tanyain. Karena dia ini si Six ini lumayan sering datang ke after partinya Grammy Awards juga. Jadi kenal banyak orang-orang di Hollywood. Gue tahu ada beberapa, lu nggak mau cerita di sini. Cuman lu bisa kasih sedikit hint nggak? Menurut what do you think about this? I mean, I'm gonna make it simple. I think it's shock value kayak untuk ngejual. Cause like lo mau ngejual cantik, ngejual gitu itu kayak udah susah gara-gara everyone's good looking in the pop music, right? So you need something completely different to sell it. If there's a satanic side to it, kayak jujur I don't think it's that deep. Kalau lo lihat dari Lil Nas X yang kayak dia menjadi Satan, mungkin dia itu lebih maknanya itu kayak orang-orang ngelihat dia sebagai, because Satan is dilihat sebagai the opposition, and you know what I mean, the opposition. So Satan is seen as the opposition. So maybe dia ngeliatin itu kayak he's a gay black man in the pop industry. He's seen as the opposition. Dia untuk bikin kayak gini untuk kayak shock value aja sih. Kalau satanic, I don't know man, I can't get into it. Kayak mereka lebih dokem-dokem aja deh, lebih diam-diam aja deh. Iya. Tapi kan ada istilah kayak apa, sell your soul to the devil gitu. Well, I mean kalau yang gue ngerti ya dari teman-teman gue yang dari luar itu kayak sebenarnya nggak sedip untuk lu ngejual diri lu ke setan ya. Itu lebih lu jual diri lu ke industri. Dan lo dikontrol sama industrinya, you know, orang-orang yang di atas itu, we don't know who. Mainstream label, maybe. Mainstream labels, you know, big corporate labels, the people with the money yang control all these people. Kan orang-orang yang udah sign kontrak segede itu kayak kadang-kadang mereka nggak punya decision making power. Mereka ikutin aja. Oh, mungkin yang dimaksud dengan setan itu kali ya. Yeah, could be that. Orang-orang yang kelihatan baik juga banyak yang aslinya kayak setan. Lebih setan dari setan. Yang kelihatan baik tuh, yang sering kita lihat di sosial media atau di mana lah. Iya. Itu sih sangat kelihatan banget. Gokil aja. So tadi balik lagi kayak lu sempat ngomongin, balik lagi ya ke lu lebih senang main ke intimate gig kayak di Krapela segala macam. Iya, lebih suka kayak gitu lah. Kemarin gue sempat datang ke satu acara itu di Eastern Promise. Lawless yang bikin, kalau nggak salah ada, pokoknya ada bandnya Aryan yang baru tuh. Ya, Negativa. Ada Cloudburst ya? Cloudburst ya. Keren tuh Jogja. Itu keren, Jogja ya. Nah, gue ngeliat maksudnya kan itu intimate, terus gitu yang datang kurang lebih ada 100 orang, bisa 100 orang lebih kali ya. Dengan mereka jual tiket on the spot tuh 125.000 gitu. Terus juga
sound systemnya bagus gitu. Terus disponsori kalau nggak salah ada PV juga sih, PV untuk amplifiernya, terus juga mereka jual merchandise segala macam gitu. Nah, gig-gig yang seperti itu tuh menurut gua untuk orang yang itu, karena bandnya ada 5 kan, gitu kan berarti. Mauls Inferno ya nama acaranya. Benar, iya. Gue tuh cuman mikir bahwa kalau balikin ke dunia DJ, dunia DJ itu kan ketika lu bikin suatu acara, ngundang suatu DJ besar gitu, DIO ataupun klubnya itu kan pasti punya pertimbangan bahwa oke, gue ngundang bayar segini, orang buka botol segini, open table segini, segala macam gitu. Nah sementara kalau kemarin kan scene-scene seperti yang kemarin gue datang itu ataupun yang lu lakuin itu kan orang lebih banyak bir gitu. Ini pengen tahu secara apa ya maksudnya, sistem finansialnya gitu. You guys make it apa enggak sih maksudnya? Kalau yang dari pernah gue jalanin sendiri ya, waktu itu sempat bikin acara waktu zaman label gue masih aktif, dulu bikin acara di Rossi berapa kali, gue sama Griff Record, dulu nama label gue Alaium Records, itu mau udah pasti rugi. Udah pasti rugi. Jadi yang main gak ada yang dibayar, jadi dari kalau gue waktu itu pengalaman gue pribadi, kita dapat profit segini, ya udah kita bagi rata ke bandnya. Gue sendiri nggak dapat apa-apa. Sebagai yang bikin, sebagai organizer gue cuma seneng aja bisa ngebantu band-band teman-teman main. Lihat teman-teman main, ngumpul. Sama kayak gue bikin lebih event ke gue passion aja sih waktu itu. Gue bikin Give It To Me Harder juga sama kayak. Kurang lebih kayak gitu. Gue punya party kan lebih extreme side of electronic music kan. Ya kayak yang duitnya nggak gede-gede banget. Ya itu timbal balik gue sebagai label pada saat itu kali ya. Jadi gue rilisin band apa ya gue bikinin showcase lah. Kalau royalty gimana di Indo? Oke gak? Jawaban gue udah cukup menjawab. Udah. So jadi maksud gue kalau misalnya buat orang-orang gitu ya yang kayak oke, gue mau serius banget nih di scene metal nih as a pelaku, jangan yang pelaku atau enggak sebagai promotor gitu. Menurut lo masih punya harapan nggak sih untuk masih bisa untuk menjadi gini lah, kita nggak usah ngomongin terlalu muluk-muluk ya, nggak harus jadi gede kayak pop music, udah nggak mungkin lah. Karena juga gue ngelihat statistik yang kayak di Spotify kan ada tuh paling gede tuh misalnya yang galau-galau berapa persen, even hip hop tuh kecil banget gitu. Rock aja lebih gede malah, atau kalau nggak salah atau apa gitu. Electronic dance music juga kecil banget gitu. Nah, maksudnya untuk menurut lo dengan statistik yang disuguhkan sama platform musik itu, lo ngerasa bahwa untuk gig-nya di luar dari platform itu, gig yang di luarannya seperti itu, menurut lo itu masih akan bertahan atau lo kayak udah lost hope, udah nih bakal mendingan lo kerja aja deh, tapi itu hobi aja atau gimana gitu? Ada beberapa personil band yang emang full time di band tapi mereka bisa ngelola merchandise bandnya dengan benar dan tournya benar, itu oke. Ada juga band yang bayarannya gak gede-gede banget, cuman mereka aktif manggung, aktif rilis single, aktif berkarya dan jualan merch juga oke. Itu good walaupun sambil kerja gitu. Iya, benar. Di luar juga banyak yang kayak gitu kok. Di luar juga gitu ya? Even though di metal-metal luar juga kayak gitu ya? Iya, pas gua ngobrol gitu banyak yang kerja kasar atau jadi guru kayak Thomas Lindbergh-nya At The Gates waktu dia main sama Lock Up, gue tanya kerjaan lu apa, daily job lu? Dia guru. Jadi memang we're out of time but we need more time. Oke, boleh nggak? Sorry banget. Ini lumayan menarik. Bisa boleh dapat berapa menit lagi? Maksimal 10 menit boleh? Nggak apa-apa lah sampai kita feel like it. Ini too interesting man. Jarang dapat Daniel nih. Kalau yang lain mah udah, iya kan ngomongin DJ mulu nih sekarang ya kan. Karena masih banyak ada yang mau gue tanyain bagian elektroniknya, tapi tadi sampai mana jadi lupa. Itu pintar-pintar band lu aja sih. Iya. Pintar-pintar band lu. Day jobs dan stuff. Manajemen tour atau merchandise, kayak gitu sih pintar-pintar band aja. Iya sih benar ya. Cuman kalau band di Indo nih kayak for example ya, gue pertama gue aja ngefans sama Burger Kill kan. Sejak gue SD kelas 6. Pertama kali gue nonton mereka itu kayak first time gue dapat opportunity nonton mereka itu sebenarnya tahun lalu di Rotterdam. Dan pas gue dateng, gue samperin dari Amsterdam, gue naik kereta ke Rotterdam nonton Burger Kill kan. Di Baruk ya? Iya di Baruk. Iya, gue sempet main di situ juga. Gue kayak, man lu
personilnya ada 5 kan, ya kan. Terus gue kayak, gue aja visa ke Eropa, gue sendiri itu kayak udah 2 juta lebih. Iya. Terus tuh kalian nge-tour berapa kota, mereka bawa van, ya kan. Terus tuh equipmentnya semua, gue kayak modalnya berapa dan lu dapat duitnya berapa, ini rugi gak ya show kayak gini. Itu how does it work sih buat band? Kalau dari pengalaman gue sih, pengalaman dari band gue yang dulu ya, kayaknya walaupun dapat sponsor lumayan gede, tetap rugi sih. Yang gue incar lebih kayak experience sih, sama membuka yang mahal kan koneksi, membuka link itu sih menurut gue yang penting. Lo ketemu orang baru atau ketemu teman lama yang mungkin sebelumnya, misalnya lo pernah tur misalnya 2 kali nih, lo ketemu orang yang lo pernah ketemu di tur pertama lo dan dia masih ingat lo tuh kayak sesuatu yang lo masih ingat gue, dia datang lagi ke konser lo selanjutnya. Lo lebih enjoy main show di luar negeri apa di Indo? Dua-duanya gue enjoy. Oke. Karena kalau experience beda sih, ya? nggak bisa di compare menurut gue. Kalau di luar negeri, kalau yang Burger Kill gue nonton, gue ngerasa crowd-nya tuh lebih kayak even though mereka nggak tahu lagunya, mereka masih enjoy. Iya. Kalau di luar negeri, I don't know, kayak gue cuman itu satu experience ya. Kalau di Indo, gue ngeliat sih kayak crowd Indo metal lumayan gila sih anjir. Orang gua waktu pas yang itu mana di Sarinah ya? Iya, Gudang Sarinah. Gudang Sarinah yang gua main 2 lagu doang. Itu siang banget, panas banget. Lu bayangin, kita main abis Purgatory, itu jam 1 jam 2 mungkin matahari siang, langsung enggak. Jam 2 siang matahari benar-benar ke muka kita. Itu gue first time gue sampai minta perlindungan mereka tau. Oh ya? Gue kalau dilemparin gimana ya? Karena kan maksudnya gue suka metal, cuman kan gue belum pernah langsung manggung sama band yang gede kayak Dark Soul gitu kan. Itu tapi mereka menghargai banget. Terus mereka yang pada berdiri di depan yang megangan gitu tuh yang itu mereka benar-benar bisa nyanyi senyanyi-nyanyinya. Dan jam 2 siang gitu. Maksudnya mereka masih mau speed apa segala macam walaupun emang karena masih jam 2 siang ya. Jadi keisinya tuh 3/4 lah, belum sampai belakang banget gitu. Tapi itu gila sih. Itu Noxa Fest tahun berapa tuh ya? Kayak 2-3 tahun yang lalu 2-3 tahun yang lalu ya, gokil. Gue experience main di depan crowd metal di Hammer Sonic. Gue main kan waktu 2022. Apa nama band? Oh, DJ. Gue nge-DJ gue nge-DJ. Industrial gitu-gitu enggak? Enggak, gue nge-DJ kayak lagu metal yang gue suka. Yang kayak dari 2010-an, yang kayak pop metalnya, Bullet from Valentine, you know, whatever. Asli gue masukin kayak drop drum and bass. Cuman gue kayak ngeliat kayak crowd metal itu di Indo kayak appreciate banget. Kayak mereka nggak jaim. Emang banyak banget sih. Iya, emang nggak jaim sih, emang serius. Ngomong-ngomong soal jaim, ya kan? Ini juga nggak jaim karena banyak sekarang yang kita mungkin nggak tahu. Nah, teman-teman terutama nih yang nonton ya, anak-anak dance music. Lu pasti nggak tahu kalau ternyata Daniel ini juga suka electronic music, ya kan? Kita sekarang mengulas ke situnya dikit. Pertama kali band electronic music yang kenapa lu bisa suka ke arah sana dan lu punya proyekan juga kan? Ada awalnya ya Nine Inch Nails lah pasti. Oke. Gue basicnya dari industrial dulu. Abis itu ngulik tuh ke belakang kayak Tangerine Dream, Kraftwerk, band-band crowd rock gitulah. Lu nggak ada jaim-jaimnya kayak orang nanti, apaan sih kok dengerinnya electronic music gitu? Ada fans-fans lu yang gitu nggak? Karena gue poser. jadi enggak. Musisi-musisi idola gue kayak Shane Embury, kayak Mick Harris, Napalm Death, mereka punya proyek elektronik, even personilnya, vokalisnya Incantation, vokalisnya, lu tahu band Disma nggak? Ada band death metal ya 2010 ke atas lah. Dulu dia bandnya Incantation. Proyek solonya dia tuh namanya apa sih? Aduh, pokoknya judul albumnya Metadron. Apa judul proyeknya Metadron nih? Ini musiknya ambience elektronik itu. Terus si vokalisnya Big Destroyer juga, gitarisnya bikin elektronik. Kalau nggak salah, drummernya Sepultura yang dulu Igor Cavalera juga. Iya, Mix Hell. Iya. Pernah main di sini kan? Iya, pernah main di sini. Dia sama istrinya. Sama istrinya, benar, sama istrinya. Sebenarnya metal sama electronic music itu ada korelasinya. Kayak kenapa banyak orang electronic music yang suka metal. Iya. Dan banyak orang metal yang suka electronic music. Morbid Angel kan sempat bikin album sama Laibach kan? Emang iya? Ada, lu cari aja Morbid Angel Laibach, ada 12 inch-nya. Gokil.
Laibah ya proto industrial lah. Iya, proto industrial ya. Yang lu punya project sendiri apa namanya? Bisinggama. Bisinggama yang gue punya kaos ya. Itu genre-nya? Itu sih setiap album beda-beda, cuman ada satu dua album itu yang electronic bass ada. Udah pernah manggung di mana aja tuh Bisinggama? Waktu yang dikit sih mainnya baru berapa kali, paling nggak nyampe 10 kali. Ya lumayan lah itu, oke lah. Cuman ya jarang main. Sahabat lu siapa? Om Coki. Coki lagi into banget sama elektronik. Dia main apa? Tech House apa ya? Iya. Sama Indra Seven ya kan, sama Bagus Li. Salad Club. Salad apa namanya lucu ya, Salad Club. Kemarin ke rumahnya, buset, udah ada turntable, udah ada si DJ. Makin banyak kacok. Itu satu-satunya pas gue ngeliat dia ngeluarin konten-konten di Instagram. Itu karena ekstrim banget ya. Maksudnya kalau ini kan bikin Bisinggama itu kan bener-bener masih ada nuansa-nuansa yang uniknya lah, yang satu apa gitu. Masih ada berasa ini. Kalau Om Coki udah bener-bener langsung nge-DJ Tech House aja gitu. Iya. Itu nyebrangnya jauh sih. Nyebrangnya jauh, tapi nggak ada yang kritik. Ya, semuanya iya aja. Itu karena scene metal tuh baik lagi, maksud gue. Nggak kayak sebenarnya sejujurnya nggak kayak scene kita. Yang terlalu banyak mau, ya gitulah ya. Kenapa ya ke scene kita ya? Nggak tahu, kayak gue ngerasa memang metal tuh orangnya baik-baik. Gara-gara kayak setiap kali gue ketemu orang metal aja kayak the biggest person yang gue tahu di metal yang follow gue balik itu Matt Heafy kan. Jadi gue ke streamnya dia, abis itu pas gue chat di streamnya dia, banyak orang di streamnya bilang, oh my god that's sick dari Barong Family. Abis itu kayak Barong Family apaan? Abis itu ada yang bilang, oh ini label kayak electronic music yang keras gitu kan. Abis itu dia follow gue di Twitter, abis itu gue kirim video gue pas gue masih umur 14 tahun, kayak nge-cover lagu dia. Abis itu gue kayak, wow bro, abis itu gue bikin kayak edit buat lagu dia, and I'm like, man orang-orang metal kayak baik banget, kayak open banget gitu loh. Iya kayak lo coba denger ini deh band Finlandia Oranzi Pazuzu, dia gabungin black metal sama techno. Yang kalau metal yang gabung sama techno gue tanya Electric Callboy. You know Electric Callboy? Itu lucu banget, kayak komedi agak komedi. Ini masih kayak lu dengerin apa ya? Ya black metal tradisional. Cuman tiba-tiba nanti ada Chemical Brothers kayak gitu. Lo dengerin ini gak sih kayak EBM, kayak electronic body music, kayak Dawn of Ashes? Lebih ke Aphex Twin kali gue ya. Aphex Twin ya. Sekarang jadi ngetren gitu Aphex Twin. Padahal udah lama banget itu band, gue juga gak ngerti kenapa. Itu lagi dibahas terus sih. Gen Z itu kan lagi ujung-ujung itu Aphex Twin semua gitu. Buset, dulu waktu ada toko di Santa bangkrut. Vinilnya tuh gak ada yang ngambil, gua borong. Borong semua ya? Kayak hampir semuanya lah yang ada di situ, karena murah banget, cuma 200.000. Kaos-kaosnya juga zaman dulu kan siapa yang murah. Nah ngomongin soal barang, gue penasaran ya, maksud gue dia kan kolektor items juga tuh, something aneh. Lu ada beberapa items yang pengen gue bukan lu sih, gue pengen nih yang nonton tahu kalau ternyata lu punya something yang itu susah banget didapat. Contohnya kayak tadi. Sebenarnya nggak susah juga. Nggak susah juga. Enggak. Musuh dramatis ternyata kan dramatis. Selama punya duit bisa dibeli. Yang lu paling suka deh. Ada sebutin 3 aja. Gue punya box set Siguros, box set vinyl Siguros. Box set vinyl Joy Division, yang non metal aja yang gue sebutin. Yang non metal justru yang box setnya Stone Roses. Gila, lu dengerin juga Britpop juga ya? Wah, kalau Britpop basic, asik. Asik. Gokil ya. Stone Roses sih, wah, gue ngumpulin hampir. Pernah nonton live-nya nggak? Pernah. Bagus nggak? Waktu di Jakarta jelek. Padahal gue lagi vertigo parah. Kata dokter gue, kalau lu disarankan gue bed rest di rumah, gue paksain nonton. Udah gitu soalnya jelek. Ya udah, tapi kapan lagi? Makin vertigo. Udah pusing, tambah pusing lagi. Malah lebih bagus konser waktu nonton Ian Brown sendiri lebih bagus. Oh, lebih bagus ya. Dibanding Stone Roses. Output soundnya cuman ya udahlah, Stone Roses. Your favorite metal band sekarang apa? Yang disebutin satu di luar negeri sama satu di Indonesia. Aduh, terlalu banyak ya. Apa ya? Yang kayak lu bisa dengerin ulang terus gitu. Kalau untuk sekarang banget mungkin
Blood Incantation album yang terakhir kali ya. Karena dia bisa gabungin crowd rock, death metal, psychedelic. Ya musik-musik yang gue suka digabungin dalam satu komposisi. Ada kayak progressive metalnya dapet, terus ada electronic ambience yang ada, ya itulah Blood Incantation yang terakhir. Standar sebenarnya, band standar sih itu. Ya, you're saying standard kan gue kayak. Tapi kita nggak tahu. Kita parah. Ya semua orang dengerin Blood Incantation. Kalau lokal menurut lu yang lagi lu suka siapa? Apa ya? Gue suka Exhumation dari Jogja. Oke. Dia setiap album grafiknya selalu meningkat menurut gue ya. Dia mainin kayak death metal purba yang nggak pakai trigger kayak gitu. Baru tour Europe tahun ini kalau nggak salah, apa tahun kemarin gitu tour Europe. Kalau ngeband tour Europe, ini balik lagi ke touring ya. Gue masih kayak penasaran. Gara-gara kalau DJ tour kayak gitu kan gara-gara kita di booking di klub itu kan. Kalau band itu lu di booking apa lu bikin show sendiri? Ada yang pakai booking agent, waktu itu pakai booking agent. Oke. Jadi titik-titiknya diatur sama booking agent kita. Kalau dari pengalaman gue ya. Oke. Ada yang emang diundang aja gitu, ada. Tapi selama lu, ini mungkin udah menuju 3 menit terakhir. Untuk terakhir, kan maksudnya kalau tadi kan kita sempat ngomong, kita sempat ngebahas kalau di skena dance elektronik di lokal kita, itu sebenarnya banyak beef gitu. Kadang-kadang ada komunitas ini ribut sama siapa gitu. Genre ini nggak suka sama genre ini atas segala macam. Kalau lu ngerasain nggak ada kayak gitu? Sekarang kayak udah enggak ya. Udah enggak ya? Mungkin dulu iya ya. Kalau sekarang kayak udah enggak sih. Iya, udah peaceful aja ya. Iya. Musiknya udah apa sih? Musiknya udah musik ribut banget. Ngapain ribut lagi sih menurut gua? Ngerti nggak sih lu? Ini boleh. Analoginya kayak gitu. Musiknya tuh udah tensi tinggi banget. Lu nggak perlu ribut lagi. Udah ribut ya. Kalau bahasa Sunda mah udah gandeng. Musiknya udah usut banget. Sama skenanya udah mature aja gitu. Udah mature ya, mungkin udah mature. Udah lama kan metal dari what year they start 70-an? Iya mungkin. Di Indonesia 90-an. 90-an ya, yang tadi gue bilang 90-an. Oke. Jadi udah lama. Kalau dance music kan masih ya baru-baru, masih infant lah. Iya. So menarik sih. Gue rasa udah banyak banget yang udah kita dapetin ya. Dan gue rasa juga tadi teman-teman yang nonton juga banyak yang nggak tahu yang disebutin aja itu. Lu bisa digging gitu ya. Apalagi kalau misalnya lu orang electronic dance music yang suka musik keras, gue yakin lu pasti penasaran banget siapa atau band-band apa aja yang disebutin sama Daniel. Lu bisa cek aja nanti ya, langsung. Kalau lu suka elektronik cuman nama gabung sama metal, coba deh Oranzi Pazuzu. Oranzi Pazuzu. Finish metal. Terus apa sih? Gue mau ngelawak tapi lupa lagi. Oranzi Pazuzu. Cappuccino apa? Cappuccino. Oranzi Pazuzu. Ballerina cappuccino. Tung sahur. Oke, seperti itu kali ya. Oke, tepuk tangan dong buat Daniel nih, gokil. Thank you. Oke, sekarang teman-teman jangan kemana-mana, kita akan masuk di segmen berikutnya. Sebelum menutup closing dari Your Scene Sucks, kita akan ada beberapa pertanyaan dari netizen yang udah disiapin buat Daniel. Oke. Oke guys, it's time for YTTA, you tanya-tanya aja. Sekarang giliran lu semua nih teman-teman untuk nanya-nanya ke Daniel ataupun ke kita something yang berhubungan dengan skena musik keras. Oke. First question. Oke. Stigma musik setan di metal itu masih relevan nggak sih hari ini? Atau udah jadi mitos lama yang tinggal sisanya? Kalau untuk band-band tertentu mungkin masih ini banget kali ya. Iya. Gue ya mungkin masih ada. Cuman kayak kebanyakan yang mungkin nggak sedalam kayak Watain dan yang black metal yang benar-benar udah satanic banget. Mungkin itu cuman aesthetic aja sih. Oke. Atau do you agree? Iya dan tidak. I don't know man, it's weird. It's weird. Itu biar jadi ya pribadi mereka masing-masing kali ya. Iya. Gue nggak bisa ngejudge juga. Iya. Tapi kalau kayak band-band kayak Dissection gitu emang true sih menurut gue. Iya pasti masih ada yang true sih. Iya pasti. Tapi Dissection udah bubar lama. Iya. Bubar kemana mereka? Ternyata ke neraka. Kalau kalian meninggal.
diri. Jadi bandnya dibubarin pas tournya udah dia reunian. Ini bunuh diri yang tadi lu ceritain bukan? Beda, dia diri. Kenapa bunuh diri terus ya? Karena goalsnya dia di dunia udah selesai. Keren abis. Emang konsep. Konsep tapi bener sih gila. Iya beneran. Why don't we ask our audience ya? Kayak kalau kalian ada tahu band metal di Indo yang bener-bener satanic, coba tulis in the comment. Kalau enggak mungkin lu di band metal satanic. Kalaupun ada mungkin juga nggak terlalu, dia juga nggak mau kayak self proclaim atau gitu. Iya sih. So gini, menurut gue gini, kan semua band metal terutama death metal atau mau apapun itu lah ya, grindcore apa, lu kan kadang-kadang ada juga yang berhubung begini, apa namanya? Ntar gue kalimatnya apa ya? Cover albumnya itu yang bener-bener ada sataniknya lah, kayak neraka banget gitu, kepala dicopot lah, terus lagi di apalah. Cuman death metal nggak satanik, death metal kan lebih portraying gore. Iya, kan? Ya itu gore ya, beda ya. Iya, gore beda. Maksudnya something yang band metal Indonesia yang ritual banget. Yang ritual banget ininya apa namanya cover albumnya, sebutin di kolom komentar siapa aja, dan menurut lu what do you think, apakah itu cuman emang mereka suka dengan artnya, art of the visualsnya aja, karena kayaknya di luar kayak gini, kita juga kayak gini gitu, atau emang ada yang bener-bener lu tahu bahwa ini kayaknya emang mereka ya kayak tadi tuh bener-bener ada hidden message-nya gitu. Coba please, kita pengen tahu banget. Gitu. Oke, langsung yang berikutnya, kenapa skena metal masih banyak banget alergi dengan kata komersil? Apa takut kehilangan OG-nya? Kayaknya enggak ada. Skena metal yang komersil tuh gimana maksudnya? Makanya gue bingung. Kayaknya kagak sih, gue ngerti kayak maksudnya gimana? Kalau lu dipanggil sell out, kayak lu sell out parah bro. Sell out tuh gimana ya? Sell out itu kayak Mas siapa? Metallica gitu. Band yang Metallica sempat dibilang sell out pas Black Album kan? Iya. Jadi cara mereka survive kan? Survive dan dia masuk chart Billboard nomor 2 atau nomor 1 gitu ya lagunya. Kayaknya kayak zaman sekarang semua orang mau sukses deh. Kayak udah nggak ada yang takut dipanggil, wah lu sell out bro. Unless lu kayak, ya mungkin di black metal masih ada yang takut ya. Enggak, tapi kalau dulu angkatan 90s itu, se-Metallica dibilang kayak gitu tuh, ada sedikit rada sebelnya kalau nggak salah. Tapi ya mau nggak mau dengan adanya Metallica, semua metal keangkat lagi kan waktu itu. Iya kayak gini deh, contohnya yang gue alamin sendiri. Bohonga-bohonga, collab sama 3 OC which is 3 member ex JKT48. Itu kan bener-bener nyebrang banget konsepnya kan. Oke, sebentar. Gue keluar dulu. Iya ini. Gue punya kaos. Iya. Kita baru ngeluarin 1 single sih emang. Iya kan? Cuman kayak ini. Nah yang gue mau tanya, ini Jamete Kudasai itu merek parfumnya kalau nggak salah nih. Oh merek parfum. Jadi kita kolaborasi sama produk parfum lah. Oke. Ya itu dijepang-jepangin aja ya. Kalau Jamet nama parfumnya. Jadi ini jadi lu kolaborasi sama ex-JKT. Iya, tiga member ex-JKT. Kan, iya ceritanya itu. Kenapa terus tadi lu bilang? Itu kan orang pasti ngomongnya kadang nyebrang banget sih lu ininya. Cuman ya, so far so good. Iya. Ya kayak. Dan gue nggak ngerubah apa, musiknya juga nggak berubah. Ada juga yang ngomong gitu pasti lah ya. Pasti ada, cuman ya. Karena kan awal-awal bonga-bonga, gue ngeliat juga bukan cuma di Pesapora ya, maksudnya ketika lu manggung itu juga kan semuanya warna-warni. Terus lu pakai apa namanya? Balon-balonan gitu kan ya kan, maksud gue ya udahlah gitu ya. Iya. Ya gue ngerasa kayak sejak gue SMP itu metal ya udah komersil sih, kayak Bring Me The Horizon, Asking Alexandria itu udah komersil banget. Iya, itu gue nggak konsen itu metal loh sebenarnya. Really? Iya. Bring Me The Horizon nggak metal? Enggak sih. Buat gue sih enggak. Buat gue enggak sih. Gue ngerasa album pertama mereka itu ya kayak deathcore gitu. Iya, something like that. Pray for Plagues. Iya, gue nggak dengerin juga sih, dengerin cuman kayak 60 detik udah nggak kuat gue. Iya, gue pas gue dengerin juga kayak ya udahlah ini mah. Ya mungkin menurut gue bagus, cuman bukan not cup of my tea. Iya, gue setuju. Ya oke. Menurut gue bagus, produksinya bagus, emang bukan selera gue aja. Selera gue aja, gue juga.
Tapi gue mainin kadang di set. Ini generational gap banget. Enggak. Ya gue kadang mainin di set DJ gue untuk mereka nyanyi aja. Ada gitu. Oke. Ya udah, tapi udah that's it, itu aja sih. Cuman ya gimana ya? BMTH tuh kalau nggak salah berangkatnya biar satu era sama Mastodon gitu-gitu ya. Iya. Ya, gue lebih prefer kayak Mastodon. Iya sama, gue setuju. Cuman kayak, I wanna tell a story, like a funny story aja sih. Gue pertama kali get into death metal banget tuh lewat Lamb of God kan. Oke. Itu cuman bukan death metal juga, groove metal, right? Iya, cuman kayak itu masih, Iya, cuman back then gue considernya itu death metal lah. Mungkin salah. Maaf guys, salah. Groove metal, you know whatever. Itu gara-gara gue dulu sekolah di SPA kan, sekolah Kristen. Ya kan, gue ke Distara. As gue masih anak alim kayak, wah nyari CD As itu gue ngeliat nih, ada CD keren covernya Lamb of God. Lagu ini pasti band Kristen. Apa album Sakramen ya? Iya. As itu pas gue masukin gara-gara ada lemnya. Iya, as itu gue masukin di mobil, gue dengerin lagu kedua kan Fake Messiah kan. Fake Messiah, as gue kayak, apaan nih? As gue kayak, this is dope, this is so dope. Gue bawa ke sekolah, guru gue ketemuin band Kristen keren banget. The Lamb of God, oh ya, kau coba saya dengerin. They're like, no, don't listen to this. Cuman udah, it's too late man, kayak otak gue udah ke korupsi gitu, kayak, oh so good. Ini dari satan nih. Dari satan nih. So good bro. Oke, next Mas Deda. Kapan pertama kali ngerasa gue pengen serius di metal, bukan cuma ngeband buat seru-seruan? Sampai sekarang kayak gue ngeband ya buat seneng-seneng aja. Iya, buat seneng-seneng aja ya, dari awal banget ya. Iya, kalau dapat duit ya itu bonus. Iya. Kayaknya semua musisi kayak memang, ya lu di musik kayak even waktu Death Squad lagi ngeping-kepiknya tuh tahun dari 2010 sampai 2015 gue kerja kantoran di salah satu TV swasta. Gue tetap melakukan daily work. Iya. Itu parah aja. Band death metal pertama lu, nggak usah gitu deh. Band pertama lu apa? Abolish Conception. Abolish Conception. Habis itu? Habis itu banyak lah gue bikin Perfect Enemy, ada banyak band lah, 40% Burn, semuanya. Cuman yang emang bener-bener serius ya mungkin serius untuk senang-senang ya, Abolish Conception. Oke. Habis itu baru Death Squad. Death Squad, terus Dark Soul, Bonga-Bonga. Terus sebelum itu gue ada project black metal juga namanya Kala. Banyak lah. Kala. Iya. Oke, berarti ya seru-seruan. Tapi buat teman-teman menurut lu kalau misalnya ada yang bilang, gue mau serius gitu, nasihat lu apa? Ya serius ya. Ya kalau lu senang lu jalanin aja. Iya. Nanti semuanya bakal ngikut kok. Iya. Iya, segala macam itu lu dapat uang atau lu bisa manggung di mana itu ngikut sendiri. Nah ini kayaknya passion sih utamanya. Di previous episode kan gue pernah ngomong kalau lu suka itu kayak if you love the music, lu pasti akan lakuin walaupun lu dapat duit apa enggak kan. That's why kayak lu harus memang suka lagu yang lu bikin. Kalau misalnya nggak serius paling sebulan 2 bulan juga udah bubar. Iya sama kayak band gue, tetap balik lagi. Ya teman-teman, tetap Anda masih bisa mendengarkan Rasa Intelijen. Rilis single terbarunya itu judulnya Diam. Tahun lama bang. Anjing tahun kapan gue nggak tahu. Wait, so gue mau nanya-nanya lagi. Oke, ini kayak agak outside of the YTTA kan. Kayak lu bilang BMTH itu nggak metal. Tetap. Ya, gue masih. Nggak apa-apa. BMTH itu nggak metal to you. Kayak image-nya mungkin ya. Jadi lu considernya itu apa? Apa? Lu kayak BMTH itu buat Oke, dia dulu deh. Modern rock. For me, band pop yang berdistorsi aja. Oke. Kalau Suicide Silence? Deathcore. Cuman bukan metal. Ya deathcore. Death metalcore lah kalau di gitu. Ini sama Slaughter to Prevail. Job for Cowboy. Oke. Cuman bukannya Suicide Silence sama BMTH awal-awalnya tuh mirip ya? Mirip. Cuman ya I get it pas mereka masuk ke yang Chelsea Smile yang kayak itu udah bukan terlalu deathcore kan. Ya, dia deathcore juga sih sebenarnya ya. Ada album-album awal ya. Oke. Ya oke, interesting. Ya gitu lah. Ya udah. Generation gap.
Metal tuh Morbid Angel aja. Enggak. Bercanda gua. Bercanda. Oke, pokoknya terakhir. Question boleh lu bacain sih yang terakhir. Kalau ada yang bilang ngapain main metal gak ada duitnya, lu bakal jawab apa? Ya, suka-suka gua. Hidup gua. I like that. Bodoh amat anjir. Itu juga gua mau jawab. Emang kenapa emang? Ya sama aja, gue main Gabber, lu kira Gabber ada duitnya aja, nggak ada. Gabber kan itu sub elektronik yang ini banget, ini kan underground banget. There's no money in it, dude. Like, karena gue ngerasa bahwa sebenarnya semua genre musik itu punya sosial ekonominya masing-masing. Jujur aja sih gue. Pop music is going to be so rich. Iya, pasti. Selalu mainstream, itu lo nggak bisa salahin gitu. Iya kan? Pokoknya apapun itu yang berhubungan dengan pop dan easy listening music is going to be so fucking gede banget gitu, dan semakin segmented dengan genre-genre subgenre yang aneh-aneh tuh ya semakin mengerucut aja gitu. Kalau gue boleh tarik mundur, mungkin band-band sukses yang di luar kayak Metallica, Pantera, Lars Ulrich tuh keluarga orang kaya loh. Aslinya? Iya kan, bokapnya pemain tenis internasional kan, siapa Ulrich gitu. Oh gitu. Pantera, Vinny sama siapa? Dembek Daryl emang bokapnya produser punya studio sendiri. Emang udah basicnya udah tajir. Iya sih, cuman kayak even di skena hardcore elektronik ya, itu kebanyakan DJ yang paling gede memang mereka dari keluarga orang kaya. Jadi kayak memang I don't know. Iya. Di sini yang juga dibunuh siapa? Dembek ya. Dembek Ditembak Daryl. di panggung sih gue kira sama fansnya. Mereka basicnya emang orang mampu. Orang mampu ya. Kalau menurut gue ya, kalau gue baca histori zaman dulu udah punya studio sendiri gimana sih? Sudah rekaman sendiri, bokapnya support. Dulu kan rekaman mahal kan. Kayak kalau sekarang kalau band metal itu bikin album itu bisa ngeluarin dana berapa? Untuk bikin satu album cover, recording, mixing, mastering. Rahasia perusahaan. Tiap band enggak. Tiap band masih beda-beda, tergantung lu mau outputnya kayak gimana lah. Bonga sama Daxol aja beda. Iya. Satu manajemen gak sih? Satu manajemen. Orangnya hampir sama biar gak ribet. Udah satu manajemen aja. Satu manajemen aja ya. Ngatur schedule-nya gampang. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum kita closing ya. Kenapa lu ngajak waktu itu siapa yang ngajak? Boni yang ngajak gua pertama kali. Kolaborasinya sama Daxol bukan bunga-bunga. Karena lu lebih masuk ke Daxol, soalnya gue kan sama anak-anak juga, Andian juga cerita Winky mainnya jago nih, gini, dia pernah ngirimin materi ke gue, harmonis gini, coba aja Winky. Dan Boni cerita, waktu zaman SMA, Winky baunya Nocturus, Morbid Angel, wah yang bener lu, udah coba aja. Pas gue coba, pusing. Pas gue ngulik udah gitu. Pertama waktu itu gue sempat kayak posting di Instagram, gue kulik sendiri gitu kan, set udah nih jadi. Terus gitu gue ke Derek tuh salah satu gitarisnya lagi. Derek bener nggak gitu? Wah bagus tuh yang gini, cuman ada 6 part salah. Yang detailnya, kasih dong video yang benernya. Gue bilang, oh anjir ya. Ya maksudnya nggak jauh salahnya, tapi ada ini, karena kan ketukannya edan banget itu Dark Soul ya menurut gue, kayak matematik, asik. Ya, it's like, biasanya apa sih, progressive, or technical kali ya. Death metal. Oke. Lo ada project yang mau lo kasih tahu ke yang orang yang nonton nih, apa yang akan lo mau keluarin single terbaru atau maybe paling Dark Soul sih mau produksi single baru, kalau Bonga-Bonga udah jadi. Yang buat kolaborasi sama 3 OC sebenarnya udah jadi, di musiknya tuh udah beres rekaman 5 lagu, tinggal take vokal doang. Oke, menarik. So, untuk jadi materi full album malah udah total udah 9 lagu gitu. Kalau mau masternya nanti albumnya. Iya. Kita harus coba nanti kirim ya. Coba aja. Oke, Daniel tepuk tangan dulu dong, boleh ya? Gila. Thank you for coming to our studio. Sama-sama. Really appreciate banget. Oke. Mungkin lo mau closingnya? Jadi itu guys, episode sangat metal. Nggak metal amat. Dan gue enjoy gara-gara akhirnya kita bisa ngobrolin yang nggak electronic music. Yes. Yang lebih passion gue, passion lu. Cuman
gitulah. That's our episode. Thank you so much. Apparently Bring Me The Horizon's not metal, but whatever. Tapi di elektronik musik, fun fact-nya, lo tau Boss HM2 kan? Efek yang dipakai band-band Swedish death metal kayak itu dipakai sama Chemical Brothers buat beatnya dia. Jadi kayak emang efek yang signifikan lah buat Chemical Brothers sampai segitunya. Itu sebenarnya deket. Iya, electronic music sama metal kayaknya sebenarnya deket. Oke. Kalau menurut gua. Iya. Menurut gua juga sih. Emang deket sih. Iya. Apalagi kayak, wow ini lanjut lagi sih. Apalagi kayak dubstep sama metal itu kayak deket banget. Skrillex dulunya apa bandnya? Iya, Skrillex emo kan. Iya. Ya cuma kayak Zomboy semua kayak all metal ya. Ya gitulah. Jadi buat teman-teman nih sekali lagi anjir nggak selesai. Jadi kalau misalnya lu anak elektronik dance music yang pengen tahu lebih jauh lagi tentang skena metal ataupun lu justru tahu something yang kita nggak tahu, yang tadi udah kita obrolin bertiga, ada something yang lu pengen kayaknya ada omongan salah yang benar seperti ini menurut versi lu bisa langsung aja drop your komentar ya kan di @yoursinsucks di semua platform sosial media. Kurang lebih seperti itu. Gue Wingky Wiriawan. Saya Sik. Dan ada Daniel. Sekali lagi thank you for coming. Sampai ketemu lagi di Your Sin Sucks.